Halo teman-teman, di sini Bayu. Mungkin saat ini teman-teman sedang menginstal template atau mungkin sedikit kebingungan bagaimana cara menginstal template saya di Windows atau di macOS kalian. Di video ini saya akan perlihatkan bagaimana cara menginstal template saya di Windows atau di macOS kalian. Setelah kalian mendownload template saya, di dalamnya itu ada 4 file. 2 file itu adalah file instruksi, kemudian ada Sakti Studio Template Package. Nah, seperti yang kalian tahu, di dalam template saya apa saja yang sudah saya setting, yang kalian bisa lihat di video YouTube atau di deskripsi di website saya. Kemudian di situ juga ada sheet set yang bisa kalian gunakan untuk manajemen proyek kalian. Kemudian di supplement.zip ini adalah beberapa contoh serta beberapa library block saya yang saya kasih sama teman-teman. Di dalamnya juga ada file yang berisi gambar, contoh gambar floor plan, elevasi, dan section. Di situ teman-teman bisa belajar bagaimana saya menggunakan layer-layer atau bagaimana saya menggambar dengan menggunakan template saya. Oke, pertama kita bahas satu-satu. Pertama itu kita ekstrak Sakti Studio Template Package, kita ekstrak aja jadi berupa folder, satu folder. Kemudian kita buka di sini ada banyak ya, ada cat, font, image, template, extract, dan lain-lain. Hal pertama yang kalian lakukan adalah seperti di instruksi yang ada di PDF, di situ dibilang kalau kalian harus mengopi file Sakti Studio DWT, yaitu drawing template, itu ke direktori yang benar. Tapi masalahnya adalah kalau kalian pakai Mac atau kadang Windows dengan beberapa brand tertentu, dia punya jalur direktori yang berbeda, yang tidak sama dengan apa yang saya tulis di PDF. Untuk itu kalian buka Windows-nya, buka cat-nya dulu maksud saya. Nah, setelah buka cat kalian ketik option, command op untuk masuk ke option. Kemudian buka file. Setelah itu kalian ke template setting, kalian buka aja di sini. Kemudian buka namanya drawing template file location. Nah, di sini ada directory. Ada directory path-nya. Apa yang ada di komputer saya saat ini itu belum tentu sama dengan apa yang ada di komputer teman-teman. Jadi teman-teman perlu mengikuti directory yang ada di komputer teman-teman. Jadi diikuti saja. Misal kalau di tempat saya itu C, kemudian ke folder user, kemudian ke folder user lagi, kemudian app data, kemudian ada local, autodesk, dan seterusnya sampai selesai. Sampai di folder template dan kalian lihat beberapa file dengan eksistensi DWT, oh berarti udah benar. Jadi kalian pastikan di situ. Kemudian di instruksi selanjutnya kalian mesti copy paste file yang ada di plot CFGC. Itu ada 5 file di situ. Yang pertama kalian copy itu ya bebas sih, tapi yang pertama itu misal plot stylenya, eksistensinya itu .ctb, ada 3 file di sini. Kalian copy itu berdasarkan path-nya kalian masing-masing yang ada di komputer ya, di directory path-nya masing-masing. Nah, untuk plot style kalian buka printer support file path. Kemudian kalian buka plot style table search path. Di situ ada direktorinya. Jadi kalian ikuti direktori yang ini. Untuk 2 file yang lainnya, yang untuk plotternya dengan eksistensi PC3 ini, kalian copy paste itu di printer configuration search path. Nanti di sini keluar direktorinya. Kalian ikutin. Nah, setelah itu kalau kalian udah semua ikutin, kita buka filenya. Misal kalian udah ikutin, udah copy. Nah, kemudian kalian buka filenya. Nah, nanti kan ini file Sakti Studio ini sudah ada di folder yang udah kalian copy paste. Kalian buka di folder itu. Nah, ketika kalian buka, nanti extract filenya itu, title blocknya itu bakal hilang. Sebenarnya dia nggak hilang, tapi dia itu tidak link lagi. Karena saya nggak tahu sih kenapa, padahal di beberapa tempat, biasa di beberapa
versi AutoCAD dia langsung otomatis ngelink. Tapi itu bukan masalah, kita bisa menghubungkannya kembali. Masuk ke Xref dengan cara command Xref. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya di sini punya 3 layout A3, A2, A1 di mana masing-masing punya kop gambar atau title blocknya masing-masing. Tapi saat ini malah kopnya hilang gitu, karena Xref-nya nggak connect. Jadi yang kita lakukan pertama itu kita connect-kan. Nah, kalian bisa mulai dari mana aja. Misal saya mulai dari A1. Nah, ketika kalian klik, nggak usah double klik, klik sekali. Di sini ada namanya Save Path. Kalian lihat 3 titik di ujung kanan, kalian buka, kalian linkkan kembali. Misal kalau saya tadi ada di, kalian cari file Xref di folder-folder yang tadi. Nah, kalian ke folder Xref. Kemudian karena yang kita bakal linkkan itu X-Title Block A1, kita samakan. Kemudian kita hubungkan kembali, open. Nah, lakukan juga dengan A2, A3-nya. Oke, sekarang filenya udah masuk. A3, A2, A1. Kalian jangan dulu keluar dari file ini, kalian save dulu. Tapi ingat, save-nya jangan di WG, karena kita bakal replace. Kita bakal replace lagi template kita. Jadi save-nya itu dalam format AutoCAD Drawing Template.dwt. Di sini kalian replace lagi saktistudio.dwt-nya. Kemudian kalian save. Oke, mungkin itu. Kemudian kalau kalian lihat di sini, misal pada saat kalian mau print ya, kan tadi kita udah masukin plot style-nya dan plotternya. Nah, di sini untuk ngeceknya apakah dia udah benar-benar masuk apa belum, kalian bisa cek di sini. Nah, nanti kalau di sini sudah masuk Sakti Studio-nya black, blue, dan red, berarti udah. Kemudian untuk plotternya juga, misal udah ada Sakti Studio PDF High Quality Print udah masuk, berarti udah. Kita udah sampai di tahap instalasi template, udah selesai. Oke, kemudian yang masih sering ditanyakan teman-teman di tahap keduanya yaitu manajemen sheet set. Saya belum masuk di gambarnya, saya di manajemen sheet set dulu kita bahas. Nah, kita balik ke folder Sakti Studio Template Package. Kemudian untuk mengakses sheet setnya, kalian bukan open file CAD-nya itu dari sini. Bukan. Folder CAD ini adalah storage dari sheet setnya, sheet set filenya. Jadi kalian itu aksesnya dari Sakti Studio Template.dst. .dst ini kita buka. Ketika kalian buka, yang keluar itu bukan gambar, tapi yang keluar itu adalah apa ya, bisa dibilang ya sheet setnya sih. Maksudnya di sini ada beberapa file yang udah saya setting di sini. Kalian bisa buka aja sembarang. Misal kalau kalian di awal kan biasa gambar denah tuh. Kalian bisa aja pilih arsitektur plan mungkin. Nah, di sini udah masuk. Tapi saya nggak bakal bicara dulu masalah technical drawingnya. Saya akan bicara dulu bagaimana kita memanage sheet set kita gitu. Di sini kita akan belajar dulu manajemen sheet setnya. Seperti yang ada di instruksi, teman-teman masih kebingungan bagaimana cara mengganti sheet number, sheet title, ataupun dengan nama projectnya gitu. Padahal udah jelas saya tulis di .pdf itu kalau untuk mengganti misal sheet number, misal ini arsitektur plan ya. Kalian cukup klik kanan, kemudian kalian rename dan renumber. Kalau kalian pengen lebih detail, mungkin kalian bisa lihat video saya tentang sheet set. Di situ saya bahas detail masalah sheet set. Misal kita tulis di sini ARXXX misal, kemudian arsitektur XXX, bebas saja. Kemudian kalian oke. Nah, kalau kalian lihat di sini sheet number-nya udah berubah dan sheet title-nya udah berubah, tapi di sini belum. Nah, yang kalian lakukan adalah kalian cukup regen aja. Nah, dia bakal berubah. Untuk merubah file yang lain juga, misal kalau kalian ingin merubah file sheet set atau sheet number maksud saya, atau sheet set
sheet title-nya, kalian tidak harus buka filenya seperti arsitektur plan ini. Kalian bisa langsung rubah aja langsung di sini tanpa harus membuka filenya. Jadi pas kalian buka dia udah otomatis berubah. Kemudian untuk project name-nya, di sini kalian klik kanan, kemudian masuk ke properties. Di sini ada beberapa pengaturan selain mengganti project name. Pertama, kalau kalian ingin mengganti project name-nya, kalian ke sheet set name-nya, kalian ganti. Misal saya ganti belajar AutoCAD. Saya oke, saya regen. Nah, dia udah berubah. Oke. Tapi yang paling penting lagi, di sini kalian harus menghubungkan dua hal. Pertama, kalian harus menentukan lokasi di mana file CAD kalian nantinya berada. Misal kalau di sheet set, seperti yang saya jelaskan di video YouTube saya tentang sheet set, kalau kalian membuat satu file, misal kalian buat satu file di sini, misal new sheet gitu. Kalian misal di sini 1x, di sini 2x. Ini asal aja namanya ya. Ketika kalian buat file ini, apa ya bahasanya ya? Satu layout deh. Nah, kalian itu sudah membuat satu file baru, eksistensi.dwg. Jadi kalian masuk ke sini lagi, balik ke properties tadi, kemudian cari sheet storage location. Ini merupakan lokasi di mana file-file yang kalian buat tadi. Misalnya kalian new sheet sampai 10 biji nih. Nah, file CAD-nya itu ada di mana? Ya ada di sini, ini direktorinya. Suatu saat nanti kalau kalian mau akses file CAD-nya, ya kalian tinggal ke direktorinya ini. Kemudian, kalian juga harus menetapkan atau menetapkan, terlalu kaku banget bahasanya. Kalian harus menentukan template apa yang kalian pakai ketika kalian membuat sheet baru. Untuk itu kalian harus menghubungkan dengan template yang sudah kita setting tadi, yang sudah kalian pindahkan ke file directory kalian hubungkan lagi di sini. Jadi sekarang kalian cari aja tuh file yang file yang udah kalian pindahin. Di mana foldernya kalian cari lagi. Kemudian ketika kalian klik, dia bakal keluar seperti ini. Ada A1, A2, A3. Kenapa ada 3 layout yang keluar? Karena kalian disuruh memilih. Kalau kalian gambar untuk A1, kalian pakai A1. Kalau A2, A2, A3, A3. Jadi kalian harus memilih. Nah, kalau di sini, seperti yang udah kalian lihat di sini itu saya pilih A3. Sekarang itu namanya udah saya rubah karena bukan saya rubah sih, dia otomatis tersinkronisasi paduan antara sheet number sama sheet title-nya, jadi dia otomatis. Nah, seperti itu teman-teman, manajemen gambarnya seperti itu untuk sheet set. Kemudian kita balik ke logo. Kayaknya hal ini sebenarnya sederhana sih, cuma beberapa dari teman-teman masih kebingungan juga bagaimana cara mengganti logonya gitu. Kalian langsung aja ke sini, file ini. Kalian bawa file cop kalian di sini. Nah, misal saya ambil file, saya pindahin file cop baru saya, file logo baru saya, misal saya pakai foto buah aja gitu. Oke. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita hapus file ini dan kita ganti nama file ini, file buah ini dengan nama file logo sebelumnya gitu. Kalau di sini filenya untitled, kita copy aja gitu, kemudian ini kita delete, kemudian kita pastekan dengan nama yang sama. Oke. Kemudian kita buka lagi. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada filenya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan nggak sama ya, ini kan nggak tengah-tengah gitu. Kalian tinggal open Xref-nya aja, klik kanan di logonya. Kemudian kalian pergi ke file master Xref-nya. Kemudian gambar buah ini mau saya adjust biar agak ke tengah gitu. Oke. Ya, mungkin seperti itu. Kemudian saya save. Oke. Kemudian saya close. Di sini ada permintaan reload X title block A3. Saya reload. Udah jadi. Gampang kan? Nggak sulit-sulit banget deh pokoknya. Oke, kemudian tahap ketiga yaitu kita bicara terkait Kita bicara terkait technical drawing ya. Oke, saya mau ekstrak ini.
suplemen.zip. Kemudian saya buka suplemen cat, bukan AutoCAD block tapi template saktistudio.dwg-nya. Oke, udah masuk. Di sini masih banyak teman-teman yang masih bingung terkait kok anotasi saya nggak berubah ya, nggak ngikutin skala ya. Ternyata teman-teman tuh beberapa saya perhatiin belum memahami sebenarnya bagaimana penggunaan anotasi, malah lebih parahnya belum paham penggunaan layout maksud saya. Oke, saya jelaskan sedikit. Sekarang di sini saya punya 3 file, 3 gambar maksud saya, bukan 3 file. Ini semua blok sih, saya explode aja dulu. Di sini kalau kalian lihat teman-teman, misal saya double klik, sekarang filenya itu punya skala 1:50. Oke. Untuk elevasinya itu 160. Kalian bisa lihat di sini 160. Untuk sectionnya itu 130. Saya sengaja bikin itu beda-beda. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan kepada teman-teman, kalian bisa menggambar dalam satu layout itu dalam beberapa skala yang berbeda. Contoh misal saya mau ngedit yang 150 misal. Saya mau ngedit file floor plan yang 150. Sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi terkait annotative dimension, kemudian annotative block yang saya bilang di video saya atau di deskripsi saya, dia bakal tersinkronisasi dengan skala apapun yang kalian pakai. Di sini kalau kalian lihat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita punya 3 file yang berbeda dengan skala yang berbeda. Tapi kalau kalian lihat secara detail, anotasi maksud saya yang garis-garis biru ini, ya, blok-blok biru ini, dan fontnya itu punya ukuran yang sama. Jadi yang berubah itu adalah modelnya saja. Anotasi sama fontnya dia tetap sama. Jadi gambar kalian itu benar-benar istilahnya apa ya, konsisten untuk ukuran font dan lain-lain. Jadi kalian tidak perlu lagi bikin dimensi untuk skala 1, skala 1:10, 1:20. Kalian nggak perlu lagi bikin dimensi sebanyak itu. Kalian nggak perlu bikin font untuk skala 1:1, 1:5, 1:10. Terlalu banyak. Bikin satu file aja yang anotatif. Itu udah clear masalahnya. Nggak ada lagi hal-hal yang kayak gitu deh pokoknya. Udah aman. Oke, saya jelaskan technical drawingnya. Tadi saya mau ngedit, saya katakan saya mau ngedit yang 150 ya. Sekarang kalau saya mau ngedit yang 150, maksud saya adalah plan ya, di mana di layout itu digambar dengan skala 150. Saya bakal setting di model juga dengan 150. Dampaknya apa pada gambar yang lain? Dampaknya kayak gini nih. Kalian bisa lihat nih. Nah, dia manjang-manjang nggak jelas. Fontnya besar-besar nutupin gambar. Kenapa? Karena gambar ini harusnya diedit dalam skala 130. Kalau kita rubah di 130, 1:30, nah kita enak, udah pas. Tapi yang lain ngecil. Yang lain ngecil malah. Nah, yang saya ingin katakan adalah kalian nggak usah khawatir. Selama kita sudah bikin layout yang ada di sini, kita udah masukin dia di viewport dan udah kita kunci di 130. Kalian nggak usah khawatir. Kalau kita mau ngedit yang 130, ya kita bikin 130 biar enak kita lihatnya. Ketika kita mau edit plan ya, kita rubah ke 150. Kita nggak usah peduliin 2 gambar ini, section sama elevasi. Ketika kita mau ngedit elevasi, kita pindah ke 160. Kita pindah ke 160. Kita nggak usah peduliin yang lain. Karena kenapa? Karena mereka nggak bakal berubah juga. Karena ujung-ujungnya gambar itu kan berupa file PDF atau print-printan kan. Jadi it's okay, nggak ada masalah gitu. Nah, anotatifnya di mana? Nah, saya ingin jelaskan fitur anotatif itu teman-teman. Jadi gini misal, kalau kalian nggak punya blok atau dimensi atau teks yang anotatif, kalau kalian rubah ini misal ke 130 aja, file kalian itu bakal membesar, terblow up karena kalian istilahnya membesarkan bukan ukuran ya, dimensi filenya kan, dimensi gambarnya kalian besarkan.
dari 150 ke 130, otomatis semua hal yang ada di situ bakal terblow up lah, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kalian menggunakan blok anotatif, kalian gak usah khawatir dengan itu. Karena kenapa? Dia otomatis menyesuaikan. Nah, walaupun sekarang saya gambar saya di 130, kalau kalian lihat fontnya, ukurannya semua masih sama dengan yang lain. Ini misal notasi ini misal sama notasi ini, kalau kalian bisa lihat sama. Saya mau balikin lagi ke 150 deh. Nah, dia balik lagi. Yang teman-teman harus pastikan adalah dua icon ini harus nyala. Kenapa? Karena kalau nggak nyala, misal satunya nggak nyala, dia nggak bakal adaptasi. Dia nggak bakal adaptasi dengan blok teks atau dimensi yang anotatif punya kalian. Oke. Kemudian satu masalah lagi yang sering saya dengar adalah, Bang, saya sulit ngedit anotatifnya nih. Kenapa? Misal nih, ini kan 130 section ya. Nah, ketika saya mau edit anotatifnya, itu suka ada gambar kayak gini. Ini saya bingung banget nih, Bang, katanya. Nah, cara editnya gini, teman-teman. Kalian bisa select satu gini atau kalian select semua, bebas. Kalian kemudian klik kanan properties. Kemudian di sini ada block reference. Kadang nggak block reference juga, kadang itu dia masuk ke tempat yang lain, tapi masih di sinilah, kalian cari aja. Nah, yang kalian cari itu adalah annotative scale. Oke. Sekarang annotative scale-nya itu 130. Kenapa 130? Karena kita mau ngedit file yang 130 di layout, ya kan? Nah, kalau kalian lihat ini 130 kan. Nah, biar nggak kebingungan seperti tadi, terlalu banyak skala yang diadaptasi oleh blok anotatif kalian, kalian klik annotative scale, kemudian kalian ke sebelah kanannya. Nah, di sini ada banyak skala yang diadaptasi oleh dua blok ini. Jadi ketika kalian klik, dia bakal merepresentasikan blok yang diadaptasi gitu. Jadi caranya biar enak kelihatannya gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan itu. Cuma nggak enak aja kalau pada saat edit kan. Jadi saya bakal seleksi semua dan saya sisakan 130-nya aja. Kemudian saya delete. Maksud dari kita delete skala-skala yang tadi, jadi ketika kita delete kedua file ini, kedua blok ini, kita hilangkan kemampuan adaptasinya dengan skala yang lain. Kita oke. Nah, kalau kalian lihat sekarang beda nih antara ini sama ini. Sekarang ini lebih enak. Nih, nama ini sekarang lebih enak. Saran saya kalau kalian bikin anotatif, blok anotatif kalian itu kalian blok lagi jadi satu kesatuan. Jadi biar nggak sama dengan modelnya gitu. Modelnya sih biarin aja kayak gini. Tapi kalau bisa anotatifnya tuh jadi satu kesatuan ya. Nah, kayak gini, bikin jadi satu kesatuan kayak gini, lebih bagus. Oke, kalau kalian nanti ngerubah lagi ini ke 150, saya lanjut dengan kedua blok ini. Kalau nanti kalian ngerubah ini ke 150 lagi, otomatis dia besar lagi seperti ini. Dan kalau kalian select lagi, dia sekarang udah punya dua skala. Tadi di 130 dan sekarang di 150. Jadi blok kalian itu mengadaptasi skala yang kalian pakai. Untuk itu saya sarankan teman-teman, kalau kalian gambar itu kalian udah tahu kira-kira saya mau pakai skala berapa ya. Nah, ketika gambar di model nggak seperti ini. Ini contoh aja ya, ini contoh aja gitu. Sebenarnya kalau saya gambar itu ya satu file satu, kayak tadi saya bilang di sini itu arsitektur plan sendiri, furniture plan sendiri. Jadi satu file satu dalam satu skala gitu. Enaknya sih gitu. Tapi kalau kalian mau gambar dalam satu skala itu ada dalam satu gambar itu ada beberapa skala, ya udah nggak masalah juga. Intinya sama-sama bisa. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, kemudian dynamic block ini sebenarnya udah saya bikin ya, tinggal kalian lanjutin aja kalau ada yang masih kurang sih. Di sini tuh tinggal kalian pilih aja, ada double switch, triple switch yang sering dipakai lah. Saya nggak mungkin gambar itu semua. Kenapa? Karena ya nggak mungkin sih saya mau gambar keperluan kalian semua kan, menyediakan keperluan kalian semua, nggak mungkin gitu. Kalian bisa tambahkan saja, kalian bisa buka filenya, kalian pelajari, itu lebih bisa menambah wawasan kalian ketimbang kalian
stuck pada apa yang saya ajarkan gitu. Oke, kemudian kita lanjut apa lagi ya? Oh belum, kita belum belajar, sorry, saya ada yang lupaan tadi, masalah table of content ya. Kalau tadi kita udah bicara terkait manajemen seed set, di sini ada yang saya lupa. Di sini masih ada lagi gambar buahnya. Ya udah nggak apa-apa. Oke. Biar teman-teman lihat nih, dia jadi berubah di semua file yang ada di sini. Karena kita udah rubah. Itu enaknya kalau pakai Xref. Nggak perlu rubah satu-satu. Oke, di luar hal ini. Oke. Saya balik lagi. Tadi kita udah ngerubah nih AR arsitektur plan jadi AR XXXX arsitektur XXX gitulah pokoknya. Kemudian kita ada tambahan lagi nih 1X 2X. Intinya kita ada perubahan pada seed set kita. Tapi di table of content kita masih sama, belum berubah. Yang perlu kita lakukan adalah kita klik aja sekali di sini. Kemudian kita update table data link. Sekarang kalau kalian lihat nih teman-teman, kelihatan nggak ya? Kayak kelihatan deh. Sekarang sudah AR XXXX, arsitektur XXX. Otomatis sudah berubah kan? Kemudian kita balik lagi di sini. Nah ini ada tambahan nih. Jadi udah lewat nih, udah dari garis yang saya mau ini udah lewat karena ada tambahan. Saya klik aja di sini. Saya agak move dia ke atas. Udah. Jadi lagi deh. Sesimpel itu. Saya rasa mungkin itu aja ya. Kalau masalah plot style udah tadi ya. Mungkin masalah publish atau ngeprint. Kalau kalian mau ngeprint atau mau publish, kalian tinggal kesini aja publish. Pakai publish dialog. Kalau kalian pengen udah ada PDF atau plotter yang udah kalian setting, kalian tinggal pilih kedua ini. Atau enggak kalau kalian mau jadiin PDF sebenarnya dia udah otomatis sih. Tinggal kalian klik PDF, dia udah otomatis. Nah, tinggal kalian misal kalian mau manual nih karena banyak settingan-settingan tambahan ya. Publish dialog box. Nah, publish dialog box ini ketika kalian bikin publish dialog box-nya di belajar AutoCAD, maksud saya di sini, kalian akan publish seluruh file yang ada di bawahnya. Jadi ini kayak hierarki aja sih. Ketika kalian publish di cover and table of content, yang kalian publish cuma 3 file yang ada di bawahnya. Begitupun rendering image ataupun yang lainnya. Kalau kalian cara publishnya seperti ini, misalnya saya cancel dulu ya. Misal seperti ini. Kemudian kalian publish kayak gini. Yang masuk itu adalah ketiga subset-nya. Ketiga subset ini yang masuk. Jadi ada berapa gambar nih? 1, 2, 3, 7 sama ditambah 7, 14. Ada 14 gambar. Jadi ya simpelnya seperti itu. Oke, saya balik. Saya mau publish cover and table of content. Saya publish dialog box. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saya mau publish cuma ketiga file ini, saya bakal publish di subset-nya. Nah, jadi ini. Di sini ada tulisan, ada lokasinya. Di mana filenya ini bakal ada ketika setelah dipublish. Kemudian di sini ada juga jenis tipe filenya, single sheet. Kita bisa rubah. Pertama kita rubah dulu publish ke mana gitu kan. Publish ke PDF. Oke. Di sini kalau kalian mau tambahin filenya atau kurangin filenya bebas. Kalau kalian mau kurangin, kalian kurangin. Kalau kalian mau tambahin. Kita ke sheet set publish option. Di sini ada tulisan, Di sini kita bisa rubah tadi saya bilang lokasinya, kita bisa rubah lokasinya. Kemudian single sheet file kita bisa rubah ke multi sheet file. Jadi beberapa teman-teman masih bingung gimana cara publish biar dia jadi satu PDF. Kalian centang ini, saya pastikan dia jadi satu PDF. Kalau kalian nggak centang, dia bakal jadi PDF yang sendiri-sendiri. Tapi saya lebih suka sih file yang sendiri-sendiri itu. Kayaknya lebih ringan aja kalau dibuka gitu. Kalau saya mau buka satu file keseluruhan tuh, parah banget. Apalagi kalau pakai laptop atau komputer kantor tuh kadang yang jadulnya udah entah nggak bisa ditoleransi lagi, kadang tuh berat banget. Jadi ya udahlah, bikin satu-satu file itu lebih bagus. Jadi kalian review tinggal pilih aja filenya kan.
Oke, mungkin itu saja. Saya harap video tentang bagaimana menggunakan template saya dan bagaimana kalian manajemen gambar kalian dengan Seedset sudah terjawab semua. Sebenarnya beberapa pertanyaan lain saya tidak jawab di video ini. Kenapa? Karena itu jarang terjadi, cuma di special case aja. Jadi saya nggak bakal bahas di sini. Kemudian ada beberapa yang sering ditanyakan, Bang, ini yang masalah font gimana? Ada tuh kalau kalian lihat tahap 2 itu, tahap 3, tahap 2 saya lupa. Itu ada masalah font di situ. Itu kalian nggak usah skip aja itu. Karena kenapa? Itu cuma saya buat make sure aja kalau di Windows atau di Mac OS kalian itu kalian punya font Arial, dan sudah pasti di Cat dan di Windows atau di Mac OS kalian tuh punya Arial. Kayaknya kalau nggak punya aneh banget gitu loh. Oke, mungkin itu saja videonya. Terima kasih telah menggunakan template saya. Saya harap template saya bisa benar-benar berguna untuk teman-teman belajar atau membantu pekerjaan-pekerjaan teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan yang lain, silahkan tanya. Maaf, template-nya mungkin tidak sesempurna karena memang template ya gimana ya, prefer masing-masing sih. Saya cuma share aja apa yang saya lakukan gitu dengan template saya gitu. Oke, itu aja mungkin. Sampai jumpa di video YouTube selanjutnya.